Laki-laki ini hanya memeras lewat telepon. Ia dengan mudah dapat 500.000 dolar. Tapi lawannya bukan orang biasa. Baterai benda itu tahan berapa lama? 4-5 hari cukup. Tak disangka, musuhnya lebih cerdik. Ia sudah menduga ini. Jadi tidak langsung ke kantor pos mengambil barang. Membuat pelacaknya gagal. Kemudian, ia minta teman membuat KTP palsu. Setelah itu ia menyamar. Pakai dokumen palsu ke kantor pos minta ganti alamat kirim. Setelah beberapa hari, baterai pelacak habis. Barulah ia santai mengambil 500.000 dolar. Tapi ia tidak sadar, bahaya yang lebih besar mengintai. Pemeran utama Ash adalah perantara. Beberapa penjual saat serahkan dokumen penting. Takut pembeli membunuh mereka setelah mendapatkannya. Jadi bayar orang seperti Ash. Ash akan simpan salinan. Pastikan penjual aman. Ash juga jaga kerahasiaan. Hindari kontak langsung dengan pembeli dan penjual. Maka tidak ada yang tahu rupa perantara top ini. Namun, meski sukses dan kaya, Ash menderita satu masalah. Kesepian. Ash selalu sendiri. Perasaan ini seperti bayangan yang tak pernah meninggalkannya. Untuk mengusir kesepian, ia bahkan gabung pertemuan pecandu alkohol. Padahal ia jarang minum, tapi tidak banyak hasilnya. Dan pemeran wanita, Sarah, baru saja dapat masalah besar. Ia memegang dokumen, buru-buru ke kantor pengacara untuk minta bantuan. Sarah cerita, ia dulu di perusahaan teknologi besar. Kembangkan varietas gandum baru yang tahan hama. Karena tidak diawasi ketat, ia tak sengaja menemukan gandum ini punya efek samping. Ia langsung salin laporan, kirim ke atasan. Tapi mereka bilang data itu sudah diedit. Dan gandumnya aman. Sarah lalu dipindah ke Manhattan. 2 bulan kemudian, ia dipecat gara-gara kesalahan kecil di absensi. Situasi makin buruk. Tiap hari ia merasa ada yang mengikutinya. Saya rasa saya bertanggung jawab mengambil salinan evaluasi keamanan pangan sebagai bukti. Saat itu Sarah merasa benar. Tidak bisa biarkan perusahaan ini merugikan masyarakat. Jadi diam-diam ia salin dokumen. Tapi dokumen ini membuatnya dikejar. Perusahaan mulai kirim orang untuk menguntit. Hanya untuk merebut dokumen. Kini, dokumen itu jadi beban berat. Sarah tidak tahan, ingin cari orang untuk mengembalikan dokumen itu ke perusahaan. Janji tidak akan membocorkan rahasia. Pengacara menyesal, kantornya tidak tangani kasus seperti ini. Tapi ia bisa rekomendasikan seseorang, yaitu Ash. Ia pun berikan nomor telepon Ash. Saya punya dokumen yang membuktikan penipuan ilegal. Saya tadinya ingin membocorkannya, tapi sekarang berubah pikiran. Sarah cerita singkat. Minta Ash bantu. Ash dengar, lalu cari info di internet, dan putuskan terima kasus ini. Sarah cepat dapat telepon balasan, tapi bukan langsung dari Ash. Ia telepon lewat layanan penyampaian telekomunikasi. Ash hanya mengetik pesan, lalu petugas akan membacakannya ke Sarah, dan mengetik ulang balasan Sarah untuk Ash. Awalnya layanan ini untuk penyandang disabilitas. Sekarang Ash pakai sebagai jalur komunikasi aman. Setelah mengangkat telepon, Sarah jelaskan detailnya. Produksi varietas gandum baru sudah dimulai. Tapi temuan penting ini disembunyikan. Saat ini, spesies baru menyebabkan alergi parah dan tingkatkan risiko kanker. Jika dijual global oleh perusahaan teknologi, puluhan ribu orang akan terdampak. Saat perusahaan tahu apa yang Sarah lakukan, mereka tawarkan beli salinan data. Sarah tolak tegas. Tak lama, ia mulai diikuti. Kini Sarah hanya ingin kembalikan dokumen demi hidup tenang. Ash sarankan beli ponsel prabayar. Matikan hingga di tempat umum baru nyalakan. Lalu tinggalkan nomor baru dan alamat. Ponselnya pasti disadap. Sarah waspada. Lihat truk di luar mencurigakan. Di dalam truk, beberapa orang sedang menyadap. Tahu Sarah cari bantuan. 2 orang langsung ke perusahaan jasa penerusan 3 negara untuk selidiki siapa yang bantu Sarah. Hasilnya, penanggung jawab tolak beri informasi. Berdasar Undang-Undang Disabilitas Amerika yang larang layanan perantara bocorkan isi panggilan. Ia bilang semua panggilan di perusahaan, apapun jenisnya, tak direkam atau disimpan. 2 penyadap pulang dengan tangan hampa. Pagi berikutnya, Sarah tinggalkan nomor dan alamat baru untuk Ash. Ia ungkap perusahaan teknologi akan merger. Nilai transaksi sekitar 3 miliar dolar. Dikonfirmasi minggu depan. Jika dokumen Sarah bocor, transaksi gagal. Itu sebabnya ia diawasi. Ash dengar rekaman, langsung bertindak. Pagi hari, ia bawa barang ke sebuah gedung. Sarah dapat panggilan via jasa penerusan telekomunikasi. Ash bilang bisa kembalikan dokumen.
Simpan salinan untuk lindungi Sarah. Tapi minta deposit $5. Akan dikembalikan. Sarah setuju. Ash pesan. Beberapa hari ke depan, ikuti perintahnya meski aneh. Sarah setuju. Ash tutup telepon. Siapkan kebutuhan. Sarah lihat truk mencurigakan parkir lagi di bawah. Tapi segera terima paket. 2 tas pertama bertanda alamat Acili. Di belakang ada kertas aturan transaksi. 1. Jangan nyalakan ponsel sebelum dapat perintah. Hindari pelacakan atau penyadapan. 2. Semua dokumen taruh di tas yang disediakan. 3. Nama, nomor telepon, alamat ex-direktur perusahaan, plus paspor, foto, dan salinan SIM Sarah. Taruh di tas kedua. 4. Semua perangkat elektronik taruh di tas hitam. Saat Sarah siapkan barang, layanan perantara telepon lagi. Ash suruh Sarah terbang dari New York ke Pittsburgh jam 10 pagi besok. Lalu ke Atlanta, sebelum naik pesawat di Pittsburgh. Jangan nyalakan ponsel. Keesokan harinya, Sarah naik taksi ke bandara. Para pengintai membuntuti. Ash sebenarnya ikut Sarah, tapi menyamar sebagai muslim untuk sembunyikan identitas. Sarah tiba aman di Pittsburgh. 2 pengintai ikut sampai sana. Ash beli tas di toko bebas pajak. Ganti pakaian. Lalu ke konter layanan laporkan menemukan tas milik Sarah. Tak lama, Sarah terima panggilan dari jasa penerusan telekomunikasi. Penumpang Sarah Grant. Ke konter bagasi hilang. Periksa kembali. Abaikan yang lain. Tunggu instruksi saya. Dawson buru-buru ke konter. Tak sadar Ash amati dari dekat. Ash suruh Sarah ke kantor pos di lobi area D kirim 2 tas itu. Seketika, Dawson dengar pengumuman panggil Sarah ke gerbang penerbangan Atlanta yang segera lepas landas. Ia panik, lari ke gerbang, tapi Sarah tak ada. Ash diam-diam ikuti Dawson, amati lewat binokular kecil. Dawson sadar ia dikecoh. Sementara Rossetti, yang awasi Sarah, ikuti ke kantor pos. Lihat ia kirim sesuatu. Sarah sengaja buang resi ke sampah sesuai perintah. Rossetti ambil resi, tunjukkan ke komplotannya. Para pengintai akui pembantu Sarah sangat cerdas dan tenang. Kantor pos di bandara Pittsburgh satu-satunya dalam zona keamanan. 2 tas dokumen dikirim ke 2 alamat. 1 ke Ann Arbor, Michigan. 1 ke Norman, Oklahoma. Jelas untuk pisahkan pengintai. Ternyata, pengintai Sarah adalah tim profesional yang disewa perusahaan teknologi untuk ambil dokumen. Tak disangka, mereka dikacaukan lawan. Setelah itu, mereka terbagi 2 kelompok untuk melacak. 1 orang di Ann Arbor, Michigan, pasang kamera mini di kantor pos. Tapi tak lihat siapapun yang mencurigakan. Yang lain ke kantor pos di Norman, Oklahoma. Susah payah dekati petugas, tapi diberitahu paket tak pernah sampai. Pengirim ubah alamat transit. Barang dialihkan. Ash berhasil ambil kedua tas dokumen. Ia cek isinya, lalu telepon CEO tinggalkan pesan. Ia terima laporan dari Sarah. Untuk jaminan tak ganggu Sarah, kliennya ingin kembalikan dokumen dan tak pernah sebut lagi. Ash ke dekat rumah Sarah. Amati, lalu selipkan ponsel ke mobil pengintai. Di dalam, mereka dengar ulang rekaman Ash. Tiba-tiba ponsel di kaca mobil berdering. Panggilan dari jasa penerusan telekomunikasi. Ash perintahkan hentikan gangguan pada kliennya. Dokumen ada padanya. Ia mulai negosiasi untuk kembalikan. Demi lindungi klien, jika mereka tak mundur, ia akan serahkan bukti ke otoritas dan media besar. Bagaimana kami percaya kamu? Kamu bisa siapa saja. Baiklah, kamu juga akan jadi klien kami. Harus bayar biaya. Berapa? Terserah. $500,000 tunai. Dawson bilang perlu diskusi internal dulu. Ash beri batas sampai besok. Dawson turun dari mobil, lihat sekeliling. Tak tahu Ash amati dari gedung tinggi. Akhirnya mereka pergi. Sarah lega. Ash tersenyum. Ia hubungi Sarah, bilang semua beres. Mereka tak akan ganggu lagi. Sarah berterima kasih, tapi masih khawatir. Seharusnya Ash tak terlalu dekat dengan klien. Tapi ia luluh pada Sarah. Ia buat pengecualian. Tiap malam setelah jam 6, Sarah bisa tinggalkan pesan suara di nomor lama. Jika ada masalah, katakan, cuaca, jika aman, katakan, tak apa. Pagi berikutnya, Ash simpan salinan dokumen di brankas rahasia. Tak lama, Dawson telepon. Setuju syarat Ash. Tanya cara transfer uang. Ash jawab, kirim uang tunai tanpa tanda ke Landers, California, via kurir prioritas. Saat uang tiba aman, ia beri petunjuk berikutnya. Jika terlambat,
dokumen akan dipublikasikan. Lalu ia tutup telepon. Tapi kelompok pengintai tak menyerah. Sembunyikan alat pelacak di paket. Meski baterainya cuma tahan 4-5 hari, Ash lindungi Sarah ketat, menyamar jadi kurir, temani ia jalan-jalan. Tak lama, ia terima kode pelacakan dari kelompok itu. Sadar ada pelacak di paket, Ash tak buru-buru ambil. Ia minta kakak adik tunarungu buatkan KTP palsu. Malam itu, Ash cek pesan suara. Klien lama, Hoffman, bilang perusahaan farmasi Optimo masih lakukan riset obat berbahaya yang bunuh banyak orang. Menjual dokumen dulu mungkin kesalahan. Semua baik-baik saja di dunia. Apa kau kesepian? Sarah di rekaman ingin tahu lebih banyak tentang Ash. Jelas melewati batas. Tapi Ash tak hentikan. Malah diam-diam izinkan. Besoknya, Ash ke warnet cek status paket. Tahu sudah sampai kotak pos Landers, California. Saat browsing, ia buka media sosial Sarah. Tersihir olehnya. Malam itu, tak ada, tak apa, di pesan suara. Ash khawatir. Setelah ragu, ia menyamar sebagai operator penerusan. Telepon Sarah. Pertama kali mereka bicara langsung. Meski Sarah tak tahu, obrolan ini makin lampaui batas. Seperti percakapan pria wanita, tim pengintai masih awasi. Jika Ash tak cepat matikan ponsel, buang baterai, mereka bisa lacak lokasinya. Besoknya, Ash ganti penampilan, ke kantor pos, pakai KTP palsu. Alihkan semua surat dari California ke tempat lain. Saat ia pikir semua terkendali, kenyataan hantam keras. Sebelumnya, Ash bilang ke pengintai ia punya 311 halaman dokumen. Tapi hari ini, mereka telepon, bilang laporan lengkap 327 halaman, kurang 16 halaman. Perusahaan minta semua dikembalikan. Ash buru-buru cek brankas. Benar kekurangan 16 halaman. Lalu lampiran C, tak ada apa-apa di sana. Cuma teks kecil, tak terkait penelitian. Sarah kerja tak rapi. Ash seharusnya acuh. Tapi kalimat, jangan tinggalkan aku, dari Sarah hancurkan batasnya. Ia diskusi dengan Sarah soal cara serah terima. Ash ganti penampilan lagi, ke dekat stasiun subway. Ia suruh Sarah taruh dokumen di koran Washington Post. Tumpukan kedua dari kiri, halaman terbawah. Sarah muncul, taruh dokumen di tempat. Anehnya, tim pengintai juga mengintai di sini. Tunggu sosok mencurigakan. Mereka tampaknya ikuti Sarah. Ash amati cermat, ambil koran di saat tepat. Tapi tak ada dokumen di dalam. Ia telepon Sarah. Ternyata ia salah taruh. Ash cari akal. Bayar gelandangan dekat situ untuk bikin keributan di kios koran. Saat kacau, ia ambil dokumen. Ketika tim pengintai sadar, Ash sudah kabur bawa dokumen. Tapi, ia ceroboh. Wajahnya terekam kamera. Ash segera telepon pengintai. Ancam dengan nada tegas bahwa ia punya 40 salinan dokumen. Jika mereka masih ganggu Sarah, ia akan serahkan ke media besar. Dawson buru-buru minta maaf. Janji patuh. Ash lanjutkan transaksi. Pilih Kamis pukul 19. Lokasi ditentukannya. Dawson setuju di mulut, tapi diam-diam rencanakan lain karena punya foto wajah Ash. Ash telepon Sarah. Meski banyak kejadian siang tadi, ia tak tega tinggalkan Sarah. Bertekad selesaikan transaksi. Cinta memang berbahaya. Keesokan harinya, alat pelacak tim pengintai kehabisan baterai. Paket sudah sampai kotak pos Poughkeepsie. $500.000 di tangan Ash. Malam itu, klien lama Hoffman tinggalkan pesan. Ia selidiki tingkat kambuh penyakit di kota-kota uji coba. Temukan banyak pemuda sehat mati mendadak. Jika tak dihentikan, jutaan orang terancam. Ash dengar, wajahnya ragu. Keesokan harinya, di pertemuan pecandu alkohol, Ash curhat, bilang ia selalu lemah, sembunyi di bayang-bayang. Mungkin saatnya berubah. Dia terdengar kesepian dan hancur. Jujur, aku ragu dia bisa lalui ini. Aku tak akan berakhir begitu. Hari berikutnya, Ash siapkan transaksi. Ia telepon Sarah, bilang laporan asli dikirim atas nama Sarah ke pos umum di 8 T Avenue. Ia atur pertemuan pukul 19 dengan bos perusahaan. Sarah disuruh naik taksi, tunggu di luar, dan segera ke utara kota usai transaksi. Ash akan beri petunjuk berikutnya. Ia hubungi tim pengintai, beritahu syarat transaksi. Malam tiba, tapi kedua pihak tak muncul. Ash panik. Sarah akhirnya kirim pesan suara. Bawa kabar buruk. Tim pengintai temukan identitas asli Ash dari rekaman Times Square. Sarah bilang ini salahnya, tak seharusnya libatkan Ash.
dan akan selesaikan transaksi di konser. Khawatir akan keselamatan Sarah, Ash buru-buru ke teater. Konser sudah mulai. Ash naik ke tempat tinggi. Amati, temukan Sarah. Tak jauh, anggota tim pengintai siap rebut dokumen dan bunuh. Tangan Ash berkeringat. Ia telepon Sarah, tapi tak diangkat. Dalam keputusasaan, Ash tekan alarm kebakaran, ciptakan kekacauan, lalu buru-buru bawa Sarah kabur lewat belakang panggung. Di jalan, ia pandu Sarah langkah berikutnya. Ash panggil taksi, bawa Sarah ke stasiun pusat. Kenapa kau lakukan ini untukku? Itu tugasku. Sarah tak puas dengan jawaban itu. Di depan stasiun pusat, ia minta Ash ikut, tapi Ash tolak. Meski sikap mereka kian mesra, Ash tetap tahan diri. Sarah masuk kereta. Dia mati Ash. Baru setelah itu Ash pergi. Di restoran China, makanan baru disajikan. Belum sempat makan, ponsel Sarah berdering. Tapi Dawson di ujung sana. Sarah ditawan. Ash terjebak karena cinta. Dawson suruh Ash bawa ke gudang rahasianya. Jika serahkan laporan asli dan salinan, Sarah akan selamat sampai besok. Ash bingung. Lari ke bar. Pesan whisky. Kirim pesan ke teman dekat minta bantuan. Lalu ikuti perintah Dawson. Mendekati truk. Detik berikutnya, ia diseret pria kekar ke truk. Tangan diikat. Untungnya, Sarah tampak tak terluka. Dawson ancam nyawa Sarah. Paksa Ash ungkap lokasi gudang. Tiba-tiba, Ash hantam satu orang. Bergulat dengan pengintai. Saat unggul, Sarah tiba-tiba serang. Taser jatuhkan Ash. Lalu tutup pintu truk. Ternyata Sarah ketua tim pengintai. Dekati Ash untuk jebak dia. Hancurkan salinan laporan Hoffman. Ash terluka parah. Mental hancur. Truk tiba di gudang. Tapi Ash tak menyerah. Sengaja masukkan kata sandi salah 3 kali. Pintu keluarkan asap tebal. Ash kabur. Serang satu pengintai. Rebut pistolnya. Lari. Yang lain dengar keributan. Kejar. Ash keluar gudang. Pengintai bicara. Larang bunuh Ash karena perlu kata sandinya. Ash lari mati-matian di gang. Meski tak kena tembakan, ia ditabrak mobil hingga terpental. Tanpa ragu, ia bangkit, lari menuju rel kereta. Sarah sadar rencananya, buru-buru ambil jalan pintas untuk hadang. Pengintai lain kejar dari depan. Terlalu banyak di belakang. Ash sembunyi sebentar, lalu lari tiba-tiba. Karena paham medan, ia lolos dari kejaran belakang. Tapi detik berikutnya, ia bertabrakan dengan Sarah yang datang dari jalan pintas. Keduanya saling arahkan pistol. Sarah minta kode, matanya penuh tekad. Ash pandang wanita asing ini. Perasaan campur aduk, lalu buang pistolnya. Belum sempat tanya kode, teman Ash. Kepala polisi Wash. Tiba, tangkap semua. Sarah tatap Ash penuh dendam. Tapi Ash diam, tak balas pandang. Ash bilang ke Wash, ia punya dokumen bukti produk Optimor punya efek samping. Perusahaan tahu tapi sembunyikan. Ash akan serahkan bukti ke orang terpercaya. Tak lama, polisi selidiki kasus. Setelah bebas, Ash ke kotak pos Poughkeepsie. Dari $500.000 tunai pengintai, ia ambil bayaran secukupnya. Sisanya masukkan kotak, kirim ke jasa penerusan 3 negara. Lalu ia naik kereta cepat pulang. Di jalan, seseorang mencurigakan terus menoleh. Buat Ash waspada. Saat orang itu mendekat dan Ash bersiap, ia cuma lewat, ngobrol dengan penumpang lain. Ash ternyata terlalu curiga. Lalu ia lihat berita di ponsel penumpang. Optimor tersangkut kasus serius. Penyidik periksa pejabatnya soal manipulasi laporan. Ash tersenyum tipis. Ia tertidur dalam lelah. Film berakhir. Terima kasih telah menonton. Dukungan lewat suka, komentar, dan langganan adalah motivasi terbesar kami. Sampai jumpa di video berikutnya.